Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi hari ini kita datang kepada Tuhan, bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan telah mati buat kita naikkan syukur kita naikkan pujian kita bagi Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai
Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, hanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena perbuatan-Mu atas kehidupan kami sungguh ajaib, sungguh luar biasa Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh merasakan, menikmati kebaikan-Mu. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan-Mu, kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Bila segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama pujikan bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Bagi yang mengasihi Dia, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, hanya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya. Segala perkara, dulu,
kami boleh mendapatkan kemenangan, setiap kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami terus semakin hari dekat kepadamu Tuhan, kami boleh terus semakin hari semakin melekat hidup dengan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam bersamamu, sungguh indah bersamamu, Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh apabila Tuhan tidak memegang kehidupan kami ini akan menjadi seperti apa? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam suasana menyembah kepada Engkau inilah, maka kami akan bersama-sama menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami sekalian, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu.
Tuhan tolong hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa. Berikanlah hamba-Mu hikmat dan kekuatan daripada Tuhan, supaya hamba-Mu dapat benar-benar menyampaikan isi hati Tuhan kepada putra-putri kekasih-Mu di sini dengan jelas dan jernih, sehingga kami sekalian akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Sebab itu Tuhan, saat yang teduh ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk diberkati, untuk dituntun, untuk diurapi dari awal sampai kepada akhirnya. Dan kami menyerukan doa ini dengan bersyukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Shalom, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini oleh kemurahannya kita dapat bersama-sama berhimpun dan beribadah kepada Tuhan. Telah kita nyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah bertahta di atas puji-pujian kita umatnya. Terima kasih untuk kesempatan diberikan pada saya untuk dapat menikmati hadirat Tuhan sekaligus sampaikan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Ya. Saya sangat berharap bahwa suara saya bisa terdengar dengan cukup baik kepada saudara-saudara setelah selama hampir 1 bulan pulang balik ke Kalimantan, dan kemarin sore tiba dari Kalimantan. Nanti besok akan pergi ke Sumba, dan nanti hari Kamis akan Kalimantan lagi, dan Sabtu balik lagi malam ke Surabaya. Suara saya habis pada hari Minggu tanggal 24 Februari yang lalu, dan rupanya sekarang masih sedang mencari-cari suara. Moga-moga dapat suara yang cukup bagi saudara. Saya hanya bertanya, apa suara saya atau kata-kata saya bisa terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Baik, puji Tuhan, terima kasih. Karena itu mari kita renungkan firman Tuhan untuk kelanjutan dari pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu sifat Tuhan, yaitu kepedulian Tuhan. Satu sifat Tuhan, yaitu kepedulian Tuhan. Nah, sifat Tuhan ini akan kita pelajari dari satu teks firman Tuhan yang merupakan kejadian nyata yang dialami oleh para murid, yang ditulis dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat 41. Sebenarnya cerita ini sudah sangat terkenal, namun demikian coba kita akan renungkan pagi hari ini lagi apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita dari firman-Nya ini. Markus 4 ayat 35 sampai 41, kalau boleh diberikan ayat-ayatnya kepada kita, maka kita akan membaca firman Tuhan ini ya. Bentar. Demikian firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, jadi sudah mulai mau malam gitu, Yesus berkata kepada mereka, para murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam di dalam perahu itu. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kalian begitu takut? Mengapa kalian tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya? Itulah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Dan marilah coba kita akan renungkan firman ini
dari pesannya satu persatu yang kita dapatkan dari teks ini sendiri ya Tuhan. Ayat ini tadi saya katakan, cerita ini mungkin sudah sangat kita kenal, dan karena itu maka sudah menjadi jelas ceritanya bagi kita. Tetapi dari teks firman Tuhan ini maka ada beberapa butir kebenaran yang bisa kita pelajari. Dan dari butir kebenaran itu kita dapat tahu bahwa yang pertama-tama saudara, kalau Tuhan memang menghendaki sesuatu itu terjadi, maka apapun yang terjadi, rencana Tuhan itu akan tetap terlaksana. Apapun yang kondisinya, rencana Tuhan itu akan tetap terlaksana. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu mempunyai rencana, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha hikmat. Jadi sebelum dunia dijadikan, dia menjadikan dunia, tapi pada waktu dia mau menjadikan dunia, dia punya rencana untuk dunia. Pada waktu dia menjadikan saudara dan saya masing-masing, dia pasti punya rencana. Dan karena dia maha hikmat, rencananya itu sempurna, kudus, luar biasa. Nah, apapun kondisinya, saya dari teks firman Tuhan ini diperlihatkan bahwa rencana Tuhan itu tetap akan terlaksana. Tadi Tuhan mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi bagi Tuhan, untuk saudara-saudara kita yang ada dalam perahu itu, rencananya Tuhan adalah bertolak ke seberang. Padahal kita tahu ada banyak halangan di tengah jalan. Tapi kalau Tuhan kehendaki, marilah kita ke seberang, akhirnya jadi juga. Gitu. Sebab kalau Tuhan berencana, pasti itu terjadi. Nah, saudara, dalam kehidupan saudara, barangkali saudara bisa bercerita tentang bagaimana Tuhan punya rencana. Tuhan pasti punya rencana untuk kehidupan seperti Rasul Paulus. Tuhan mau pakai Paulus untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Karena itu dia dilahirkan dalam keluarga yang bapaknya orang Yunani, ibunya orang Yahudi. Dan dari situ akhirnya dia mempunyai kontak kepada dunia internasional pada waktu itu, Yunani. Dia fasih bahasa Yunani, dia fasih bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Dan karena orang Yahudi, dia masuk ke dalam agama Yahudi yang paling kental, sampai dipercayai dia menjadi anggota orang dewan yang sangat, mahkamah yang sangat terhormat, Dewan Sanhedrin. 70 orang saja. Dan dia orang masih muda tapi masuk dewan itu. Supaya nanti dia bisa berbicara kepada orang Yahudi, tapi kemudian dia akan berbicara kepada orang-orang Yunani. Nah, dari situ Paulus akhirnya jadi orang Yahudi yang sangat fanatik. Dan dari keyahudiannya dia akhirnya mau membasmi kekristenan orang-orang Yahudi yang menyempal dari agama Yahudi, percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Dia aniaya, hampir bunuh semua. Di jalan menuju ke Damsyik dia ketemu Tuhan. Dan akhirnya dia jadi rasul Tuhan yang luar biasa. Dia kemudian dipakai Tuhan untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi di seluruh dunia waktu itu yang mayoritas bisa bahasa Yunani. Dia fasih bahasa Yunani. Tapi bagaimana dia menjangkau dunia non-Yahudi itu? Kita tahu ceritanya dalam Kisah Para Rasul. Dia lebih dulu pergi ke satu kota, lalu kemudian setelah itu di situ pasti ada sinagog, tempat bertemunya orang-orang Yahudi beribadah. Lalu dia ke situ datang karena dia seorang rabi, karena dia seorang anggota dan dia dihormati sekali sama orang Yahudi. Orang Yahudi pada zaman itu menjadi pedagang di seluruh dunia. Jadi berarti orang Yahudi tersebar ke seluruh dunia. Sehingga Paulus kemudian selalu pergi ke sinagog, lalu ketemu di situ, lalu membuka ayat-ayat karena dia hafal Alkitab, buka ayat-ayat janji Mesias, lalu kemudian dia mengatakan, janji ini sekarang sudah digenapi dalam diri seorang tukang kayu, namanya Yesus orang Nazaret. Di situ kemudian sebagian orang Yahudi akan percaya kepada Yesus, sebagiannya menolak, lalu ribut. Gara-gara ribut, orang-orang Yunani tanya, ada apa? Nah, orang-orang Yunani akhirnya dapat kabar dan kemudian dikasih berita. Begitu polanya, orang Yahudi dan orang Yunani akhirnya dengar firman Tuhan. Dan Paulus pergi dari kota ke kota yang strategis.
pada kekaisaran Roma zaman itu. Kalau tidak ada satu orang ini, kayaknya penyebaran Injil pada abad pertama nggak seperti itu. Dia kemudian akhirnya karena menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh luar biasa, akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara dan hanya umur 60 tahunan lebih saja akhirnya dia meninggal dunia. Tetapi bayangkan, separuh dari perjanjian baru adalah ditulis oleh orang ini yang namanya Rasul Paulus. Kelahiran saudara, kelahiran saya tidak kebetulan. Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Saya ini dilahirkan dari keluarga non-Kristen. Saya anak ke-8 dari 9 bersaudara. Tapi Tuhan sudah punya rencana. Setelah saya jalani hidup saya 63 tahun sekarang. Saya melihat ke belakang lalu, waduh, Tuhan itu luar biasa. Kalau memang dia mau jadikan saya pemberita Injil, kenapa saya dulu kok tidak dilahirkan saja dalam keluarga Kristen? Tapi setelah saya lihat pelayanan saya kemudian melihat, ya Tuhan, luar biasa ya. Karena saya dilahirkan dalam keluarga non-Kristen, semuanya non-Kristen. Lalu Tuhan menyelamatkan satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Keluarga besar saya, dari yang kecil, bukan yang dari yang besar, sampai kepada yang besar, yang tua. Rupanya cerita keselamatan keluarga saya ini, rupanya akhirnya menarik perhatian bagi orang-orang pemberita Injil di banyak tempat di dunia ini. Dan gara-gara saya mengeluarkan kesaksian itu, lalu mereka minta saya datang. Saya datang kepada para hamba-hamba Tuhan, memberikan kesaksian. Mereka didorong untuk memberitakan Injil kemana-mana, bahwa keselamatan itu mungkin bagi orang-orang yang dilahirkan dengan tanpa kenal Kristus. Saya baru saja ada reuni kemarin dulu, dicatat keluarga besar saya yang masih hidup adalah kira-kira 130 sekian. Yang bisa reuni di Blitar ada 70 sekian. Kami kumpul dari luar Jawa dan dari Jawa. Dan yang sudah meninggal bersama-sama dengan Tuhan kira-kira 20 orangan. Dan cerita itu rupanya memberkati dan memberikan dorongan kepada saudara-saudara kita di mana-mana, bahwa Tuhan masih bisa menyelamatkan siapa saja. Termasuk keluarga besar yang sama sekali tidak kenal Yesus Kristus, yang cukup aktif dengan kepercayaannya, akhirnya seluruhnya bisa dibawa kenal kepada Yesus Kristus. Saya pergi kemana-mana dan membawa cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan keluarga saya. Bukan apa yang saya kerjakan, kalau saya ini gak kerjakan apa-apa, sedikit sekali. Tapi Tuhan telah kerjakan dalam keluarga kami luar biasa. Dan setiap kali saya ceritakan itu, selalu saja menjadi berkat. Itu membuat saya bercerita di Eropa, membuat saya cerita di Amerika, membuat cerita kemarin di Afrika. Sebentar lagi nih saya mau cerita di Australia dan di seluruh dunia. Tuhan punya rencana bagi kehidupan kita. Bagus juga saya dilahirkan di kampung yang setelah Indonesia merdeka 50 tahun baru listrik masuk. Supaya saya bisa bercerita mengenai karya Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Tempat yang maju seperti apa Tuhan bisa bekerja. Di tempat kampung yang paling terpencil seperti apapun Tuhan bisa bekerja. Dan pekerjaannya ajaib. Kadang-kadang saya cerita tentang pekerjaan Tuhan kepada orang yang mengantarkan saya, sopir travel. Dan akhirnya sopir travel nanti kemudian punya pengalaman hidup, krisis hidup. Lalu kemudian ingat cerita saya. Lalu kemudian mengatakan, ya kalau Pak Garut juga bisa ditolong, mungkin saya juga bisa tolong. Saya coba Tuhan Yesus saya sebut saya. Lalu gara-gara dengan begitu, lalu dia cerita kepada saya, Pak kemarin dulu saya mengalami sesuatu. Saya coba sebut Tuhan Yesus karena dia bukan pemercaya pada Tuhan Yesus. Tapi saya ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Saya sudah pernah ceritakan, bahkan pada masa kecil saya itu sakit-sakitan. Cenderung mau mati saja. Tapi rencana Tuhan tidak digagalkan oleh kondisi tubuh saya yang pada waktu kecil sakit-sakitan. Pada masa yang sudah berumur, tetap diberi kekuatan untuk datang pergi ke sana kemari untuk menyampaikan Injil Tuhan di mana-mana. Marilah kita akan betul-betul tekuni, Tuhan apa rencanamu dalam hidup saya?
Tuhan apa rencanamu dalam hidup anak saya? Tuhan apa rencanamu dalam cucu saya? Jadikan itu terjadi secara sempurna. Karena rencana Tuhan pasti tidak gagal. Amin. Karena itu mari kita berharap pada Tuhan, kita tekuni rencana Tuhan, dan biarlah rencana Tuhan akan jadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, tapi kalaupun rencana Tuhan itu pasti akan jadi, tapi bagaimana rencana Tuhan itu jadi, itu tidak secara otomatis gampang terjadinya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo kita bertolak ke seberang. Itu rencana Tuhan. Dan akhirnya tadi ada badai mengamuk. Akhirnya mereka mendapatkan kesulitan luar biasa. Saya percaya bahwa mereka pasti akan keluarkan air-air dalam perahu itu. Barangkali malam itu mereka masih berkeringat di dalam danau itu karena mereka kerja keras. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau saya berada di tengah-tengah rencana Tuhan, semuanya akan jalan dengan mulus. Nah, dengan demikian dengan cerita ini tadi. Cerita ini tadi menunjukkan bahwa sekalipun kita berada di tengah-tengah rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, tapi jalan hidup kita juga bisa jadi berat, bisa jadi sulit, bisa jadi penuh dengan kekerasan, bisa jadi harus berjuang. Dan kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan seperti itu, ada orang-orang yang cepat menyimpulkan bahwa ini pasti bukan rencana Tuhan. Jangan, belum tentu. Sekalipun kita berada di tengah-tengah kehendak Tuhan, walaupun Tuhan bahkan berada di perahu kita, Tuhan beserta kita, tidak berarti kita ini dibebaskan dari badai dan gelombang. Karena itu keyakinan yang pertama tadi begitu penting, bahwa Tuhan itu betul-betul punya rencana. Kita mendapatkan tahu dari Tuhan rencana Dia bagi kita apa. Kita mendapatkan keyakinan dengan berbagai macam konfirmasi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita jalani rencana Tuhan itu. Sehingga pada waktu kesulitan-kesulitan muncul, kesulitan-kesulitan datang kepada kita, maka kita masih tetap bisa jalan berdasarkan rencana Tuhan. Saya sebenarnya mendengar Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Malah pertama-tama ketika saya baru saja jadi Kristen. Waktu saya kelas 1 SMP, ada seorang mahasiswa sekolah Alkitab dari Sati praktek ke kampung saya. Orangnya sangat kreatif, luar biasa. Orangnya sangat penuh dengan sukacita, energetik dan aktif mengerjakan apa. Orang ini bagi saya, pemandangan saya sangat luar biasa. Saya kagum pada orang ini. Sampai ada dalam hati saya, aduh saya ingin jadi orang seperti ini, pendeta. Baru jadi Kristen. Tapi saudara tahu, saya hidup di tengah-tengah keluarga yang bukan anak Tuhan. Saya hidup di tengah-tengah keluarga besar yang aktivis dari satu kepercayaan yang lain. Dan itu tidak mudah. Dan kemudian mulailah dalam perjalanan hidup saya, kemudian ada tawaran-tawaran cita-cita. Akhirnya cita-cita muncul. Sampai karena saya masuk ke sekolah pertanian. Dan sekolahnya waktu itu nggak mudah. Yang ikut tes masuk 1281, yang diterima 87. Masuk, susah. Waktu masuk di situ punya banyak proses. Akhirnya cita-citanya berubah. Menjadi orang yang terdepan di Departemen Pertanian di Indonesia. Gara-gara itu pada waktu kelas SMA, kelas 3, Tuhan seperti katakan, Gadot, saya itu maunya kamu jadi hambaku. Saya katakan, ini sangat bertentangan dengan kondisi keluarga saya. Ayah saya pasti sangat kecewa luar biasa. Karena kok ya, dilalah. Saya ini waktu sekolah itu kok, sekolahnya sangat berhasil. Kok dilalah, gereja di kampung saya ini, pendetanya hidup susah minta ampun. Sedangkan ayah adalah seorang yang punya tanah yang sangat luas dan cukup di kampung. Sehingga itu membuat kesimpulan, kalau saya yang bisa jadi juara 4 SD negeri di SD, SMP, di SMP Katolik yang cukup bagus itu, bisa jadi juara lagi. Waktu SMA tidak perlu bayar uang kuliah,
karena dibayari oleh Yayasan Putri Remaja Indonesia. Uang kos juga dibayari oleh mereka, masih uangnya lebih karena prestasi belajar. Sesungguhnya pada waktu tamat SMA bisa masuk ke IPB tanpa tes, tapi saya mengambil jalur lain. Lalu kemudian setelah saya berhasil diterima di Dinas Pertanian yang gajinya paling tinggi pada zaman itu di seluruh dinas pertanian. Lalu kemudian saya akan menggagalkan rencana itu dan pulang suruh masuk ke sekolah teologi untuk menjadi, mohon maaf, hamba Tuhan yang menderita seperti itu. Orang tua saya yang sudah lama menyaksikan hidup kami anak-anak Tuhan cukup menarik perhatian mereka. Hari itu pasti akan kecewa luar biasa. Anak ini pinter tapi kok membuat keputusan bodoh. Orang yang pinter kok mau jadi melarat seperti orang itu. Dan saya pikir saya akan takut bahwa ayah saya sampai mati tidak akan menerima Tuhan Yesus karena kekecewaan itu. Saya berada di Madura, berada di Sampang, dan Tuhan terus katakan, ayo Gadot, kamu masuk sekolah Alkitab. Dari tempat saya tinggal, rumah dinas kepala saya yang tidak ditinggali karena dia gak kerasan. Saat itu Sampang masih sangat sepi dan susah hidupnya. Caro ada di mana-mana. Saya suruh ninggali, menjaga rumah itu. Dari situ pergi ke kantor, selalu melewati gedung gereja yang dilempari batu saja. Pasang kaca hari ini, besok pecah. Saking jengkelnya panitia pembangunan, ditutupi seng terus saja. Masih dalam pembangunan. Jadi ibadah dengan tanpa ada jendela apa-apa di gereja itu. Tapi ketika saya melewati gereja yang menderita itu, panggilan Tuhan makin kuat. Makin kuat. Kata-kata yang muncul ini, kamu mau membangun karirmu, tapi gerejaku menderita. Aduh Tuhan, ternyata saya ini orang yang agak gampang jatuh belas kasihan. Sehingga ketika belas kasihannya disentuh, lalu saya akhirnya kelepek-kelepek. Lalu saya katakan, Tuhan gimana? Tapi orang tua saya Tuhan, kakak-kakak saya masih ada 4 yang belum. Keputusan ini tidak mendatangkan simpatik bagi mereka. Pasti mereka kecewa. Bagaimana kalau gara-gara keputusan saya ini sampai mati mereka gak mau jadi anak Tuhan. Padahal tujuan saya semuanya hanya supaya mereka jadi anak Tuhan aja. Kok Tuhan membuat keputusan yang seperti ini? Saya bergumul dengan Tuhan. Tapi Tuhan katakan dalam hati saya gak pernah dengar suara Tuhan audible. Saya hanya dapat bisikan begini, kamu kerjakan saja rencanaku, saya akan urus itu. Saya akan urus itu. Seperti dia memberi keyakinan. Lalu saya resign. Saya pulang ke Malang, mau masuk sekolah teologi. Saya kabarkan kepada orang tua, dan orang tua tidak mau berbicara 2 tahun sama saya. Saya katakan, Tuhan kan benar kan Tuhan. Saya benar, engkau salah Tuhan. Tapi dalam hati Tuhan berkata, ikuti rencanaku. Ikuti rencanaku. Saya di dalam sekolah Alkitab tiap malam selalu dikasih mimpi, gak tahu siapa tuh kasih mimpi. Mimpinya itu, ini loh kamu salah. Kamu salah. Kalau kamu ikut rencanamu kemarin, nanti hitung 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian kamu akan jadi apa? Kalau di sini kamu menuju seperti pendetamu di kampung itu. Makanya papamu kecewa sama keputusanmu. Keliru kamu. Suara itu terusnya belum tidur. Tapi kalau jam tidur tiba, hampir tidur, lalu kemudian ada suara yang mengatakan, jangan ditarik cuma 25 tahun, 35 tahun, tariklah 100 tahun, tariklah 150 tahun, tariklah 1000 tahun. Keputusan mana yang benar? Saya selalu tidur dengan suara itu. Saya tidak salah. Saya menarik keputusan kehendak Tuhan untuk 1000 tahun yang akan datang. Saya tidur. Tiap sore mau tidur selalu pikir gitu. Tiap malam mau tidur selalu pikir tadi. Sehingga selalu bisa tidur. Nanti baru tahun kedua saya boleh mulai sowan kepada ayah saya. Dan walaupun bagaimana saya coba memecah kebuntuan, mulai berbicara. Tanpa saya ketahui.
Ayah saya yang sudah lama diberi kesaksian oleh banyak pendeta dan pendeta mental semua itu. Saat itu dia sedang membaca bukunya seorang tokoh pemimpin nasional. Gelarnya doktor, profesor yang bertobat jadi anak Tuhan. Dia nulis buku. Kok bukunya itu sampai di kampung saya kepada pendeta saya. Pendeta saya karena bersahabat dengan ayah saya tukar menukar buku, maka buku ini diberikan pada beliau. Dan ayah saya membaca buku itu. Waktu itu kalau nggak salah dia sampai buku yang kelima. Dan waktu buku kelima, waktu pas saya pulang, ayah saya mengatakan, iya kok, memang saya lihat Yesus itu orang yang baik hati ya. Gitu. Loh, lah kok moro-moro ngomong Yesus orang baik hati. Ternyata baca buku itu tanpa saya ketahui. Singkat cerita, nanti pada waktu saya hampir wisuda, dia membaca seluruh seri buku itu, buku yang ke-17. Itu saatnya dia mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus Kristus. Waktu saya wisuda, ayah saya hadir. Saya nangis. Karena saya teringat 5 tahun yang lalu. Di Sampang, Tuhan katakan, kamu ikuti rencanaku. Aku kerjakan apa yang harus aku kerjakan. Yang kamu gak bisa kerjakan. Gara-gara membaca buku tokoh nasional. Saya gak mau sebut nama beliau. Sampai seri yang ke-17. Akhirnya ayah saya menjadi anak Tuhan. Dan ketika ayah saya jadi anak Tuhan, beberapa orang di daerah Blitar sana jadi anak Tuhan karena dia punya anak-anak buah yang banyak sekali. Lalu dari situ terus Tuhan penuhi sampai tahun 2007 kakak saya nomor 3 yang terakhir jadi anak Tuhan sampai seluruhnya akhirnya jadi anak Tuhan. Saudara, walaupun kita ada di tengah-tengah rencana Tuhan, tidak secara otomatis pemenuhan rencana Tuhan itu mulus-mulus saja dalam perjalanan. Barangkali ada badai, ada gelombang. Tapi kalau kita betul-betul sudah dengar dari Tuhan, mari kita bertolak ke seberang. Dan kita bertolak ke seberang. Kehendak Tuhan pasti akan jadi. Yang ketiga yang kita pelajari, pada waktu mereka ada dalam badai yang luar biasa tadi, lalu mereka mulai mengatakan, Guru, tidak pedulikah kalau kami akan binasa? Yesus sedang tidur, tapi pada waktu mereka berteriak, Yesus terbangun dan Yesus dengar, tidak peduli. Yesus marah luar biasa karena sifat Allah kita adalah sangat peduli. Itu sangat menyentuh syaraf kepeduliannya. Kalau saudara orang murah hati, lalu saudara dikatakan, Bapak atau Ibu itu pelit ya. Wah, itu pasti menyentuh syaraf kemurahan hati saudara. Kalau saudara orang sabar luar biasa, lalu saudara dikatakan, Ibu ini orang yang tidak sabar, itu pasti menyentuh syaraf kesabaran saudara. Allah kita adalah Allah yang sangat peduli. Sehingga ketika para murid itu berseru, Guru, tidak pedulikah kalau kami binasa? Dia mendengar kata itu. Kata itu adalah bukan fakta. Ini berlawanan dengan fakta karena aku adalah Allah yang sangat peduli. Dan dengan itu dia marah luar biasa. Aku adalah Allah yang sangat peduli. Ada apa sih? Yesus tahu faktanya. Ada ciptaannya dia. Yaitu angin, yaitu laut, yaitu air yang mau membinasakan kekasihnya, yaitu manusia. Alam ciptaannya ini tidak lebih berharga dari ini. Ini hanya pelengkap untuk ini. Ini hanya dibutuhkan oleh ini. Saya menciptakan segala sesuatu gara-gara dibutuhkan oleh ini, yaitu manusia. Karena itu, kalau manusia ada apa-apa dengan itu, yang saya pilih pasti manusia. Ini jauh lebih penting bagi saya. Ini jauh lebih berharga dari saya. Apalagi kalau itu mau menghabisi ini. Oh, lawannya adalah saya. Makanya kemudian alam diteriaki, diam! Ada yang kaget. Diam kamu! Kamu tidak punya hak. Ini adalah ciptaanku yang paling istimewa.
Kalau ini mau membinasakan itu masih oke. Tapi kalau itu mau membinasakan ini, tidak boleh. Teriakan kita minta tolong pasti akan menyentuh syaraf kepedulian Tuhan. Saya selalu suka cerita di sini mengenai kesukaan istri saya. Esther, istri saya itu suka sekali pelihara anjing. Karena dari papa mamanya dulu lah. Jadi ketika kami nikah, saya sudah tahu. Lalu akhirnya ya sudah dari awal pelihara anjing. Saya masa kecil dulu pernah pelihara anjing, tapi karena itu merepotkan saya akhirnya nggak suka dengan pelihara anjing. Tapi gara-gara nikah, ya sudahlah, suka anjing lagi ya. Lalu kemudian saya mulai belajar ngurusi anjing. Lalu akhirnya jadi sayang juga sama anjing saya. Ya. Sayang sekali sama anjing. Lalu ganti-ganti anjing. Satu kali ada anjing baru yang datang ke rumah. Dan kemudian entah karena apa, masih beberapa waktu belum begitu kenal. Lalu dia mau menyerang kepada anak saya waktu itu masih kecil, Bagus. Anak kedua. Lalu Bagus sampai ketakutan. Saya sayang anjing. Tapi ketika saya lihat anjing kok nyerang Bagus, saya akan langsung lompat dan lari dan melindungi anak saya. Dan ketika anjing itu kelihatannya masih mau protes lagi, gitu, maka akhirnya saya cari-cari kayu dan saya mau pukul si anjing itu. Walaupun saya sangat sayang anjing, saya kasih makan dengan makanan yang baik tiap hari. Saya mandikan beberapa hari kemudian. Tapi kalau anjing mau mengganggu anak saya tahu prioritasnya. Saya mau wajar anjing itu. Tapi dasar saya sudah gak kuat lari banyak ya saudara. Jadi akhirnya saya kejar-kejar, saya pukul juga gak kena saudara. Jadi tapi ya untung anjing itu dipukul gak kena. Tapi walaupun begitu akhirnya dia lari. Tapi waktu saya ingat-ingat ini, lalu kemudian saya pas menyiapkan firman Tuhan, saya lalu mengatakan, Tuhan terima kasih. Begitulah cinta kasih-Mu kepada saya, anak-anak-Mu. Walaupun kau punya kesayangan alam semesta, tapi alam semesta tidak boleh sampai menjadi lebih penting dari aku. Dan terima kasih untuk kepedulian-Mu bagi aku. Saudara-saudara, kiranya Tuhan akan tolong kita mengerti hati Tuhan. Kalau Tuhan saja begitu peduli pada kita, jangan sampai kita nggak begitu peduli kepada nasib kita yang kekal. Jangan sampai kita sembarangan dengan mengatur hidup kita. Tuhan begitu peduli kepada kita. Amin. Amin. Pertama, kita telah belajar apapun yang terjadi, apapun kondisinya, rencana Tuhan dalam hidup saudara, rencana Tuhan dalam hidup saya pasti akan terlaksana. Tuhan bisa ngatur segala sesuatu supaya itu bisa terlaksana. Yang kedua, walaupun kita ada di tengah-tengah rencana kehendak Tuhan, tapi tidak secara otomatis jalan hidup kita nanti akan lurus-lurus saja. Mungkin ada semacam hal yang membingungkan, ketegangan, tapi pegang kehendak Tuhan dan maju terus dalam kehendaknya. Nanti Tuhan juga akan tolong berikan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang ketiga, kalau kita berteriak minta tolong, Dia adalah Allah kita yang syaraf kepeduliannya begitu sensitif. Terutama kalau kita berseru padanya. Jangan pernah percaya bisikan kebohongan yang mengatakan, kamu tuh gak akan didengarkan oleh Tuhan doamu. Jangan pernah percaya itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli. Amin. Dan yang keempat, tadi ceritanya dilanjutkan kan. Begitu Tuhan kata, diam, tenanglah. Lalu angin dan badai tenang. Waktu angin dan badai tenang, Tuhan berkata, di mana percayamu? Kenapa kalian takut? Di mana imanmu? Lalu mereka kata, satu dan siapa gerangan orang ini? Kok angin dan badai pun taat kepadanya? Saudara, ini cerita terjadi kira-kira tahun 30 Masehi. Kitab Markus ditulis kira-kira tahun 60 Masehi. 30 tahun kemudian. Kenapa Markus masih mengutip kata-kata yang terakhir ini? Ini penting. Ini penting. Kenapa? Kan ceritanya sudah selesai. Tenanglah, lalu laut pun diam. Sudah selesai kan?
Kenapa Markus harus mengutip kata-kata yang terakhir? Ini penting. Karena pada tahun 60 Masehi, nanti di akhir tahun 60 Masehi, ada Kaisar Roma yang sangat benci dengan Kristenan, sehingga mereka membakar hidup-hidup orang-orang Kristen. Kalau akhir tahun 60-an ada penganiayaan seperti itu, berarti pada awal-awal tahun 60-an, pasti Roma, pemerintah Roma itu sudah tidak senang dengan Kekristenan. Karena Kekristenan berkembang dengan sangat pesat, sehingga mereka takut kalau Kekristenan nanti akan menggulingkan pemerintahan Roma. Karena itu Kekristenan pasti sudah mulai dianiaya. Jadi saat itu jemaat-jemaat Tuhan di mana-mana sudah mulai ditakut-takuti, mulai dianiaya. Yang paling takut jemaat di mana? Di Roma. Kitab Markus ditulis oleh Markus untuk jemaat di Roma. Mereka perlu mendapatkan kutipan dari kata-kata Yesus ini. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kamu takut kepada Kaisar Nero. Kamu takut kepada pemerintahan Roma yang sekarang sedang mengencet kamu. Paham ya saudara? Mereka sedang dalam keadaan takut luar biasa. Rasanya Kaisar Nero seperti badai, seperti angin yang mau menenggelamkan mereka. Tetapi Markus mengingatkan 30 tahun yang lalu kejadian ini ada. Dan sampai murid-murid saja, siapa gerangan orang ini sehingga alam pun taat kepadanya. Kamu harus bertanya, siapa Yesus? Nero pun harus taat kepadanya. Dan ini penting sekali pesan ini. Karena di sepanjang sejarah nanti selalu akan ada pihak-pihak yang kelihatannya seperti berkuasa dan lebih berkuasa dari Tuhan Yesus. Dan kita selalu ditantang, seolah-olah kita katakan, ya Yesus kalah, ya Yesus kalah. Ingat cerita ini. Dan Markus telah mengatakan, tidak. Yesus adalah penguasa segalanya. Termasuk Nero juga adalah ciptaannya. Dan tidak mungkin Yesus kalah dengan Kaisar Nero. Karena itu kalau ada sesuatu yang menakutkan kepada kita dimanapun kita berada. Kalau sesuatu menggoyahkan kepercayaan kita kepadanya. Ingat kata-kata para murid ini. Siapa gerangan orang ini? Sehingga siapapun akan takluk kepadanya. Sedemikian keyakinan ini ada. Lalu kemudian Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal 2 mengatakan. Pada akhirnya nanti bahkan setiap lutut bertelut. Dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan atau penguasa di atas segalanya. Jangan pernah goyah ikut Yesus. Karena kalau goyah menyesal dalam kekekalan. Tapi kalau kita tidak goyah, maka kita pasti Yesus adalah di atas segalanya. Yesus di atas alam yang sedang mau menghabisi murid-murid. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini terjadi sebenarnya karena kuasa kegelapan sedang menggoncang alam itu. Tapi walaupun alam digoncangkan oleh kuasa kegelapan, di balik kekuatan itu, kuasa kegelapan juga berada di bawah kuasa Yesus. Kaisar Nero mau coba menghabisi orang Kristen, tapi kekristenan justru bertambah dengan luar biasa pada masa penganiayaan. Nanti pada akhir tahun 90-an ada kaisar yang gila lagi namanya Domitianus, mau menghabisi Kristen. Tapi di tahun 100 sekian kekristenan justru malah berkembang dengan luar biasa. Siapa yang mau melawan Tuhan tidak akan bisa menang. Karena Tuhan adalah penguasa segala sesuatu. Sejarah mencatat itu. Dan jangan kita imannya pernah digoyahkan. Tetap pegang Tuhan dan kenali Dia. Karena Dia yang memberikan kepada kita kepastian tentang kehidupan kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan ini. Ada satu nyanyian mungkin yang perlu kita nyanyikan sama-sama untuk mengingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Bersama-sama dengan saya, mari kita berdiri sama-sama. Banyak perkara tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. satu perkara Yang ku simpan dalam hati,
dalam kehidupan ini memang kadang-kadang kita akan berada di dalam suasana itu, di mana kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih peduli? Apakah Engkau masih mengerti? Saudara pernah mendengar dari saya untuk pertobatan kakak saya yang terakhir. Kami sudah berdoa 37 tahun tiap malam. Kadang-kadang kami bertanya, Tuhan, Kau dengar doa kami ini atau enggak? Saya tidak tahu apa-apa yang sedang saudara doakan untuk keluarga barangkali, untuk keturunan. Tapi kalau ada sedikit pertanyaan dalam hati dan kita mau yakinkan bahwa Allah adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan saudara yakini kebenaran itu, saya mau mengundang saudara untuk menyanyi lagu ini sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan peduli dan mengerti dan mau berbuat yang terbaik bagi kita. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Semua tangan kami angkat di hadapan-Mu Tuhan, karena firman-Mu meneguhkan keyakinan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti dan peduli. Kalau ada di antara kami yang sekarang sedang bergumul atau sudah lama bergumul dan kami belum seperti melihat kenyataan bahwa Tuhan menolong dengan pertolongan yang ajaib, kami yakini akan datang waktunya di mana pertolongan itu akan tiba. Kasih karunia Tuhan selalu siap buat kami. Anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Tuhan, tolong supaya kami tidak digoyahkan oleh kenyataan, tapi kami akan ditetapkan oleh iman kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang membela kehidupan kami sejauh kami hidup benar di hadapan-Mu dan mengikuti rencana-Mu. Maka rencana-Mu akan terwujud secara sempurna. Hamba-Mu telah berdoa ini dan Kau akan tolong kami semua yang hadir dalam ibadah ini. Kami menutup firman ini dengan memohon kepada Roh Kudus untuk menolong untuk kami menjadi pelaku-pelaku dari firman ini. Dan kami menutupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka
domba-dombamu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.